Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kita akan lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang statistika non-parametrik untuk dua populasi. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah lihat statistika non-parametrik untuk satu populasi. Di sini, untuk kasus yang pertama, kita akan lihat dua populasi untuk sampel independen. Nah, kita lihat. Misalkan dua sampel independen akan digunakan untuk membandingkan dua populasi. Untuk perbandingan itu, uji T tidak dapat digunakan. Nah, kalau pada kasus sebelumnya kita belajar hipotesis, tentu kita bisa gunakan uji T karena kita di sana mengetahui bahwa data terdistribusi normal, kemudian kita juga diberikan nilai daripada data tersebut. Berbeda dengan kondisi di mana dua populasi sampel tadi bersifat independen dan distribusinya tidak diketahui. Katakanlah distribusinya tidak dapat terdistribusi secara normal. Begitu juga dengan data, nilainya tidak diketahui. Nah, untuk kasus seperti inilah berlaku uji non-parametrik. Ya. Pada kondisi ini, jika data diurutkan, maka perbandingan median kedua populasi dapat dilakukan. Uji non-parametrik yang dapat kita gunakan adalah Wilcoxon-Rank Sum Test. Nah, uji Wilcoxon ini merupakan salah satu tools yang dapat kita gunakan untuk kondisi yang disebutkan di atas. Nah, di sini kita akan lihat nanti mediannya seperti apa. Selain median, juga di sini bisa kita lihat perbandingan distribusi, probabilitasnya tidak harus normal ya distribusinya, artinya distribusinya bisa apa saja. Oke, Wilcoxon Rank Test itu membandingkan lokasi dari populasi. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan ketika kita bicara non-parametrik, kita identik dengan satu populasi. Nah, kalau kita punya satu garis misalnya, pada bagian tengah itu kita katakan median, kalau sisi kanan artinya nilainya lebih besar. Kalau kita punya dua populasi, nilainya itu lebih berat di kanan. Artinya orang lebih cenderung memilih untuk populasi satu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita bicara satu populasi juga seperti itu. Kalau nilainya berada di atas median, artinya orang lebih cenderung memberi penilaian positif, katakanlah positif dengan angka yang lebih besar seperti itu. Nah, itu kelebihan daripada uji non-parametrik ini sebenarnya. Karena ketika kita sudah bicara median, kita sudah dapat menebak nih sebenarnya hasilnya seperti apa ketika dia berada di atas median, di sisi kanan median. Nah, kita misalkan di sini D1 itu distribusi frekuensi relatif untuk populasi 1. D2 itu distribusi relatif untuk populasi 2. Nah, kalau kita lihat, kita masukkan pada tabel uji hipotesis, dia ujinya ada satu arah, ada dua arah. Atau untuk satu arah kita kenal dengan one-tail test, yang kedua itu adalah two-tail test. Untuk one-tail test dulu kita lihat, di mana H0, pernyataan H0-nya adalah D1 dan D2 itu identik. Sedangkan hipotesis alternatif tandingan atau hipotesis 1, D1 itu berada di sebelah kanan D2. Atau bisa jadi D1 itu berada di sebelah kiri. Dalam artian D2 yang D1 yang berada di sebelah kanan. Sementara untuk two-tail testnya, H0-nya D1 dan D2 itu identik. H1, D1 berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan D2. Apa langkah untuk melakukan hipotesis untuk kasus non-parametrik ini? Yang pertama, ranking seluruh pengamatan.
N1 tambah N2, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Terbesarnya tentu N1 ditambah dengan N2. Kemudian hitung jumlah T1 dan T2, yaitu jumlah ranking untuk masing-masing sampel. Jadi kita punya T1, kita punya T2. Gunakan T1 dan T2 untuk melakukan statistik uji. Nah, ini adalah bentuk tabel statistik uji untuk Wilcoxon Rank Sum Test. Di mana untuk uji satu arahnya dan uji dua arah bisa kita lihat T1. Nah, kalau kita bicara T1 itu jika N1 kecil dari N2. Itu kita sebut sebagai T1. Sedangkan T2 jika N1 besar dari N2. Bagaimana dengan kondisi N1 sama dengan N2? Kita boleh menganggap T1, boleh menganggap T2. Itu terserah ya. Nah, kita lihat daerah penolakan. Untuk daerah penolakan, T1 berada pada sisi kanan jika T1 besar sama dari T2 atau T1 kecil sama dengan TL. Selanjutnya, T2 berada pada sisi kanan jika T2 kecil sama dari TL, T2 besar sama dengan TU. Nah, dari mana kita dapat nilai TL dan TU? Itu kita peroleh dari tabel Wilcoxon. Kalau T1 udah jelas tadi ya, kita peroleh dari ranking tadi. Nah, ini hanya persyaratannya. Kita lihat N-nya. Nah, bagaimana dengan uji dua arahnya? Uji dua arahnya kita akan tolak jika T kecil sama dari TL atau T besar sama dari TU. Hal yang sama untuk TL dan TU itu kita lihat dari tabel Wilcoxon. Mari kita lihat contoh soal berikut. Seorang engineer ingin membandingkan rating tingkat kepuasan dari suatu perangkat program dua kelompok, yaitu Word Processing Operator yang merupakan pengguna paket program tersebut dan kelompok kedua berupa Programming Specialist yang terlatih mengembangkan perangkat lunak tersebut. Untuk kajian ini itu dipilih sampel sebanyak 7 sampel dari operator dan dari programmer secara random. Masing-masing diminta untuk menilai paket program dengan skala 1 sampai 100. Sebenarnya engineer tersebut ingin mengetahui apakah tingkat kepuasan seorang programmer itu apakah tingkat kepuasan seorang operator itu lebih baik dari si programmer atau programming spesialis. Apa nih langkah awal yang kita lakukan? Langkah awalnya tentu setelah dicatat ya tingkat kepuasan dari masing-masing tadi, kita akan urutkan ranking dari 1 sampai 14 tadi. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika ada rankingnya yang sama, maka tulislah rata-ratanya. Contoh, ada ranking 1, ada ranking 3, maka ditulis 2,5. Nah, ini tabelnya. Tabelnya ya, ini tabel dari kedua kelompok tadi. Ada kelompok operator, ada kelompok programmer. Nah, di mana sekarang dari tabel ini langsung saja saya jawab, langsung saja saya kasih ranking di sini. Nah, di mana ratingnya itu dikasih dari 0 sampai 100 ya. Nah, ini ketika operator melakukan ranking, ini ratingnya ya. Kemudian ketika programmer ini
Sedangkan untuk perankingan itu saya lakukan secara keseluruhan. Saya tidak lakukan terpisah. Saya tidak lakukan untuk operator dulu atau untuk programming dulu, tidak seperti itu. Tapi saya gabung saja langsung. Jadi dari ranking yang terendah hingga ranking yang tertinggi. Artinya ada 14 orang, artinya nanti dapat ranking ke-14. Di sini saya lakukan, ranking terendah itu adalah 10. Saya kasih kode 1, disusul oleh 2, disusul oleh 25 pada posisi ketiga, disusul oleh 30 pada posisi 4, disusul oleh 35 pada posisi 5, dan seterusnya. Dan yang ke-14 atau ranking tertinggi itu adalah 95. Nah, masih pada kelompok-kelompok yang sama. Lalu saya hitung N1-nya. N1 udah jelas tadi 7 ya. Pada rating kedua N2 juga 7. Dalam kasus ini, saya jumlahkan rank untuk operator itu nilainya 32. Sedangkan untuk programmer itu nilainya 73. Nah, seperti itu. Kita akan lanjutkan perhitungan yang berikutnya. Di sini kita ingat ya. Wilcoxon rank sum test itu didasarkan pada jumlah ranking untuk kedua sampel. Jadi T1 dan T2 tadi. Kita buat hipotesis awalnya. Hipotesis awalnya ini adalah tingkat kepuasan kelompok itu adalah sama. Sedangkan hipotesis tandingan atau alternatifnya, kedua kelompok satu lebih kepuasan ya. Kepuasan kelompok 1 itu lebih baik dari kepuasan kelompok 2. Ingat ya, kita tidak bisa lakukan uji T atau uji Z ini karena data tidak terdistribusi normal dan ini kita memang tidak bisa ukur secara numerik. Gimana kita mengukur kepuasan orang secara numerik? Nah, makanya kita tidak bisa lakukan secara uji T. Itulah kita gunakan uji non-parametrik di sini. Ini yang harus kita ketahui. Jika H0 benar, artinya jumlah ranking T1 dan T2 itu hampir sama. Silakan kamu cek nantinya. Sebaliknya, jika H1 benar, maka jumlah ukuran sampel yang sama, maka ranking T1-nya itu cenderung lebih besar dari T2. Nah, untuk berapapun jumlah sampel, ini berlaku kondisi ini. N itu sama dengan N1 tambah N2. Karena itu, jika T2 kecil, maka T1-nya akan besar. Artinya, H0 pasti ditolak ya. Dan H1-nya diterima pada kasus kita tadi di atas. Nah, ini yang saya mau lihatkan. Ini adalah tabel kritis untuk TL dan TU untuk Wilcoxon rank sum test. Nah, tabel ini dapat kamu lihat, ini ada pada buku Montgomery. Belakangnya itu kamu lihat Wilcoxon sum rank test. Kalau kamu tidak jumpa, langsung saja kamu googling untuk tabel ini. Ini saya ambil contohnya untuk alpha 0,025 untuk uji one tail testnya. Sedangkan alpha 0,05 untuk two testnya. Untuk sampel kita tadi, kita punya N2 dan N1 itu sama. Kebetulan sama-sama ya, sama 7. Itu nilainya, TL dan TU-nya 37 dan 68. Ya. Nilai ini yang kita angkat. Sini ya. Selanjutnya, T1 dengan T2. Ini penjumlahan ranking tadi. T2 sama dengan 73. Nah, ini penjumlahan. Dan nilai TL itu 37. TU itu 68. Kita lihat tadi untuk uji satu arah. One tail test ya. Daerah penolakannya ini ada 2. Nah. Jika T1 berada pada posisi kanan, kita milih ini ya. Yang ini kita ambil. Nah, untuk T1 besar dari T0, coba kita lihat. T2, bukan T0 ya, TU. T1, 32 besar dari 68, berarti ini tidak berlaku. Atau kita ambil ini. T1 sama dengan T2 kecil dari 37. Artinya apa? Kita tolak H0.
Berarti benar ya, pernyataan satu kita benar. Artinya terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa satu dari populasi distribusi kedua populasi tersebut berada di sisi kanan dari distribusi yang lain. Artinya tingkat kepuasan satu distribusi pertama apa tadi? Operator. Tingkat kepuasan operator itu cenderung lebih tinggi daripada tingkat kepuasan si programmer. Nah, itu kesimpulan yang kita dapat. Nah, itu untuk kondisi sampel yang jumlahnya 7 tadi ya, artinya kecil dari 10. Bagaimana dengan kondisi sampel yang besar sama dari 10 atau N-nya besar, kita kenal juga dengan sampel besar. Hal yang sama ketika kita lihat ya, uji satu populasi untuk sign rank test, itu juga ada ya, ketika kita pakai yang sampel kecil, sampel besar itu berbeda. Jika sampel besar, itu kita bisa dekati dengan distribusi normal. Jadi kita panggil lagi nilai Z itu. Kita hitung lagi nilai Z, kita gunakan lagi tabel Z. Prosedur pengerjaan hipotesis awal dan hipotesis tandingan sama seperti contoh sebelumnya. Dan penolakannya juga sama. Bukan penolakan ya, untuk dua arah juga sama. Kemudian yang berbedanya hanya pada penentuan nilai Z-nya saja. Z ya. Penentuan nilai Z. Untuk daerah penolakan juga berbeda karena kita berdasarkan Z alpha. Silakan diperhatikan tabelnya. Nah, itu untuk kasus bagaimana kasus dua populasi untuk sampelnya yang bersifat independen, saling bebas. Nah, bagaimana dengan sampel yang bersifat dependen? Dalam hal ini kita kenal dengan kasus match pair design. Contohnya kita akan melihat bagaimana nih persepsi seseorang, katakanlah seseorang terhadap persepsi sekelompok orang terhadap penilaian sebelum seseorang itu diet, sebelum kelompok orang lain itu diet dan sesudah kelompok orang lain itu diet. Artinya kan kita ambil pada sampel yang sama ya, sebelum diet, sesudah diet, dan itu identik dengan kasus match pair. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oh iya, sebelumnya uji apa sih yang paling tepat kita gunakan? Kalau tadi kita gunakan Wilcoxon sum rank test, sekarang kita gunakan Wilcoxon sign rank test. Sedikit berbeda ya. Kalau tadi sum rank test, artinya uji kita lakukan pada penjumlahan daripada ranking. Makanya sum. Kalau untuk yang bersifat match pair, kita gunakan Wilcoxon sign rank test. Jadi sign rank test itu identik dengan uji sign rank test yang sudah kita bicarakan pada slide sebelumnya. Apa contoh kasusnya? Kita lihat contoh kasusnya. Untuk produk kertas tertentu, softness atau kehalusan kertas merupakan pertimbangan yang penting dalam menentukan penerimaan konsumen. Salah satu metode evaluasinya adalah dengan penilaian kehalusan sampel produk oleh panelis. Misalkan, 10 orang penguji diberikan sampel produk kertas yang ingin dibandingkan. Masing-masing penguji diminta memberikan nilai tingkat kehalusan tiap sampel dengan skala 1 sampai 10. Nah, nilai yang lebih tinggi menunjukkan produk yang lebih halus. Hasil observasi itu disajikan pada tabel berikut ya. Sebenarnya yang ditanya adalah apakah cukup bukti untuk menyatakan perbedaan kehalusan berdasarkan persepsi pada kedua sampel tersebut? Oke, itu ya. Nah, ini adalah tabelnya, di mana untuk kehalusan tertentu itu skor A ya. Kita ambil pada skor A. Itu nilainya dilakukan oleh 10 panelis, itu nilainya. Kemudian untuk dilakukan penghalusan lagi, itu dilakukan penilaian ke penilaian lagi
Kita sebut dengan skor B di sini. Nah, di mana tentunya masih dalam kertas yang sama ya, kertas sama karena dia bersifat match pair. Setelah kita treatment, apa hasilnya lagi? Nah, itu prinsip dari match pair. Ini data keduanya. Kita lihat cara pengerjaannya. Karena populasinya adalah match pair, jadi hati-hati ya, kita harus detect dia ini match pair atau independen. Ini yang harus kita detect pertama. Kalau dia independen, gunakan Wilcoxon sum rank test. Kalau dia bersifat match pair, gunakan dia Wilcoxon sign rank test. Tanda 1, jumlah 1. Dia berbeda. Jika perbedaannya sama dengan 0, dihilangkan. Dan jumlah perbedaan observasinya, N-nya juga berkurang. Lihat ya. Ini sebenarnya kesimpulan ini bisa kamu dapat setelah kamu lakukan perhitungan. Bahkan akan lebih kamu pahami setelah kamu lakukan perhitungan. Tapi tidak apa-apa, kita lihat konsepnya di awal. Jika hampir semua perbedaan tersebut positif, artinya akan terdapat bukti bahwa distribusi populasi tersebut berbeda lokasi, yaitu salah satu populasi berada di sebelah kiri atau kanan populasi lain. Ya, kalau nilainya itu positif semua ya perbedaannya atau negatif semua perbedaannya, nanti kamu akan lihat. Dalam teknik non-parametrik ini, perbedaan tersebut ditentukan oleh nilai absolutnya. Kemudian nilai absolut tersebut di ranking. Kemudian kita hitung nilai ranking positif T plus dan T min. Nah, ini kita lihat ya, nilai yang tadi. Kemudian kita perbedaan skornya, kita coba lihat perbedaan skornya antara dua penilaian ini. Ini nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Artinya kalau ada yang positif dan negatif, ya ini artinya ada kemungkinan berada di sisi kanan atau sisi kiri, atau ada kemungkinan sama persepsi si konsumen, persepsi si penilai. Ya. Kemudian kita lihat nilai mutlaknya. Kita lihat yang mutlaknya. Lalu kita lakukan perankingan. Ranking yang terendah itu adalah nilai 1. Ranking kedua, ranking ketiga. Artinya 1, 2, 3 berada pada nilai 1 berada pada posisi 1, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Sama nilainya. Karena sama, maka buat seperti ini. Skor 1, ranking 1, ranking 2, ranking 3 dibagi dengan 3, nilainya 2. Untuk skor 1, lihat lagi skor 1 yang lain, 1 tambah 2 tambah 3 bagi 3. Kemudian untuk nilai 1 yang lain juga seperti itu. Itu skor yang rankingnya sampai 1, 2, 3. Sekarang kita pindah yang di atasnya, itu skor 2. Skor 2 itu diduduki oleh ranking 4, ranking 5, ranking 6. Sehingga untuk skor 2 poinnya adalah 4. Perhitungan ranknya adalah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 3. Sama dengan 5. Untuk semua skor 2 kita lakukan hal yang sama. Mana lagi yang skor 2? Kita lihat yang skor 2. Ini ya skor 2. Kemudian ini skor 2. Setelah ranking 6 itu masuk ranking 7. Itu berada pada skor 3. Ranking 7 dan ranking 8. Skor 3 itu ranking 7 tambah ranking 8 itu sama dengan 7,5. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk skor 3 yang lainnya. Ranking 8, kita masuk ranking 9. Itu adalah di skor 4. Karena dia tidak ada yang lain, berarti dia sendiri di sini, ranking 9. Selanjutnya, skor berapa lagi itu? Setelah 4, skor 3 ya. Skor 3 itu 7 dan 8. Skor 4 ya sudah, selesai. Ini yang paling tinggi ya. 9. Oh iya, ada lagi yang ke 6 setelah 9 tentu yang ke 10 ya. 10-nya, ini dia. Yang ke 10 ya.
dia sendiri ya, nilai 6 itu skor ranking ke-10, ini dia, 10. Nah, selanjutnya kita teli, mana yang nilainya positif, mana yang nilai negatif. Balik lagi ke sini. Yang nilainya positif kita gabung. 5, ini berapa nih di sini? 5, 7,5, 2, 7,5, 9, 5, 10. Itu kita jumlahkan, dapatnya 46. Silakan kamu coba. Yang ranking negatif lagi, 2, 5, 2. Itu jumlahnya 9. Kita buat di sini kalau T positif itu rankingnya 46. Kalau T negatif itu rankingnya 9. Kita lanjutkan. Hipotesisnya D1 dan D2 itu identik ya. Kemudian kehalusannya sama. Kemudian H1-nya D1 itu berada di sisi kanan D2. Ya, kehalusan yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua. Nah, itu maksudnya statistik uji, kita lihat nilai T-nya. T itu nilai terkecil dari jumlah rank positif dan jumlah rank negatif atau T-min-nya. Itu nilai T itu. Jadi T itu minimasi dari T plus, T-min. Ini tabel untuk statistik uji. Seperti biasa, kita kenal dengan one-tailed test, kita kenal dengan two-tailed test. D1 itu distribusi frekuensi relatif untuk populasi 1. Ini misalkan ya, namun ini tergantung pada soal. Tidak melulu pernyataan itu sebagai distribusi frekuensi. Ada menyatakan tingkat kepuasan, ada meningkatkan tingkat kehalusan kalau pada kasus kita. Ya. Kemudian D2 distribusi frekuensi untuk populasi 2. H0-nya D1 dan D2 itu identik. Tidak ada pada kasus jawaban soal saya tidak mau lagi, mahasiswa saya ada yang bikin itu D1 tidak sama dengan D2-nya untuk H0. Itu salah. Baik uji parametrik, non parametrik, yang H0 itu adalah D1 dan D2 identik. Nah, itu untuk H0. Tidak boleh bertukar-tukar. Yang H1-nya baru bisa kita bilang D1-nya lebih besar dari, atau D1-nya lebih kecil dari, atau dalam kasus ini D1 berada di sebelah kanan, ya D2-nya berada di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, untuk kasus two-tailed test-nya juga nih, H0-nya D1 dan D2-nya identik ya. H1 D1 di sebelah kiri atau D1 di sebelah kanan D2 atau di sebelah kanan D2. Nah, tadi kan ada T. T itu jumlah ranking yang positif, T plus, ini adalah T jumlah ranking negatif, ini adalah T min-nya. Daerah penolakan T plus kecil sama dari T0. Kalau untuk ini T min-nya T kecil sama dari T0, ini T kecil sama dari T0. T0 itu diperoleh dari tabel. Untuk soal kita tadi, statistik ujinya sudah kita buat di atas, kemudian kita cari T plus, T min-nya. Nah, ini karena uji kita dua arah ya, di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau kiri D2, maka kita cari nilai T di sini, itu nilainya 9. Kalau kita lihat pada tabel Wilcoxon Sign Rank Test, dengan alfa 0,05, N-nya sama dengan 10, maka dapat T0-nya 8. Nah, artinya di sini adalah terima H0. Ya. Kesimpulannya, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada persepsi kehalusan perbedaan ya, tidak cukup bukti terdapatnya perbedaan kehalusan produk A dan produk B. Dia identik sama. Nah, ini yang saya bilang tadi.
Prosedur Wilcoxon sign rank test juga dapat digunakan untuk menguji lokasi dari satu populasi alternatif sign rank test yang kita pelajari pada slide sebelumnya. Ada contoh yang kita ingin uji kemarin itu dengan median sama dengan 100, mediannya besar sama dengan 100. Untuk mengujinya, maka kita harus lakukan perbedaan, di mana nilai Y-nya dikurangkan dengan 100 untuk sampel ya. Kalau ada 10 sampel, lakukan 10 kali. Kemudian perbedaan dengan sign rank test hanya tergantung pada jumlah perbedaan yang positif dari sampel. Di mana Wilcoxon sign rank test itu diawali dengan meranking perbedaan, kemudian menjumlah ranking perbedaan yang positif. Wilcoxon sign rank test dilakukan dengan cara yang sama seperti match pair ya. Seperti match pair tadi, perbedaannya hanya pada di ranking, yang di ranking itu adalah selisihnya dengan median yang diduga. Nah, ini statistik uji untuk yang tunggal. Tapi kita pakai model Wilcoxon sign rank test untuk tabel dengan tabel match pair sign rank test. Terserah saja. Untuk misalnya untuk populasi tunggal, kamu lebih suka pakai yang sebelumnya, pada slide sebelumnya boleh. Kalau mau lebih suka pakai ini juga boleh. Ini ada catatan asumsi-asumsinya ya. Yang jelas dia di sini tidak bersifat, dia harus bersifat random. Kemudian yang di ranking itu adalah nilai absolutnya. Jika ada ranking yang sama itu dihilangkan, otomatis yang sama dengan 0 ya, jika bukan ranking yang sama. Jika perbedaannya sama dengan 0, itu dihilangkan. Artinya jumlah N juga akan dikurangi. Oke, ini pertemuan kita tentang non-parametrik pada pokok bahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.